Di video sebelumnya, kita telah membahas salah satu triliuner di Indonesia yang sukses dari investasi saham, yaitu Lo Keng Hong. Nah, di video ini kita akan membahas role model Lo Keng Hong, yaitu Warren Buffett. Warren Buffett adalah seorang investor tersukses di dunia. Warren Buffett memang tidak seterkenal Jack Ma, Bill Gates, atau Mark Zuckerberg, namun berdasarkan majalah Forbes, pada tahun 2008, Warren Buffett adalah orang nomor 1 terkaya di dunia. Sedangkan pada tahun 2020, Warren Buffett turun ke posisi nomor 6 sebagai orang terkaya di dunia karena pada tahun 2006, Warren Buffett telah menandatangani The Giving Pledge dengan Gates Foundation, di mana ia berjanji akan menyumbangkan 99% kekayaannya untuk keperluan amal secara bertahap hingga ia meninggal dunia. Warren Buffett adalah komisaris, direktur utama, dan sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Banyak orang pasti tidak pernah mendengar nama Berkshire Hathaway, tapi kalau nama-nama ini sudah pasti tidak asing lagi di telinga mereka. Nah, Berkshire Hathaway adalah perusahaan induk yang memiliki saham di perusahaan-perusahaan ini. Di video ini, kita akan bahas perjalanan hidup Warren Buffett dari lahir hingga sukses seperti sekarang. Warren Edward Buffett lahir di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat pada tanggal 30 Agustus 1930, yang artinya pada bulan Agustus 2020 ini ia akan menginjak usia 90 tahun. Pada tahun 1936, Warren Buffett masuk sekolah dasar yang bernama Rose Hill School. Warren memikirkan angka setiap saat dan di mana saja. Hobi dan minatnya berputar di sekitar angka. Sepulang sekolah, ia sering pergi ke rumah sahabatnya yang bernama Rush. Ia dan Rush akan duduk di depan rumah Rush dan menulis setiap plat mobil yang lewat di depan rumah ke dalam bukunya. Warga mereka menganggap hobi mereka agak aneh, tetapi mereka membiarkannya karena mereka tahu bahwa anak-anak ini memiliki ketertarikan dengan angka. Warren suka segala sesuatu yang berhubungan dengan mengkoleksi, menghitung, dan mengingat angka. Ia sangat suka mengkoleksi perangko dan koin. Ia suka menghitung jumlah huruf yang ada di koran atau yang ada di kitab. Ia suka membaca dan menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan. Dan ia juga suka mengkoleksi tutup botol minuman. Ia keliling ke seluruh toko dekat rumahnya untuk mengumpulkan tutup botol dari minuman Pepsi, root beer, Coca-Cola, ginger ale, dan lain-lain. Setelah makan malam, ia menjejer semua botol minuman tersebut di lantai ruang tamu. Dan kemudian, ia menghitung tutup botol minuman dari brand apa yang paling banyak. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan merek minuman apa yang paling terkenal. Baginya, saat itu kegiatan tersebut sangatlah mengasihkan. Sedangkan, sekolah menurutnya sangatlah membosankan. Satu-satunya pelajaran yang ia sukai adalah matematika. Penghasilan pertamanya ia dapatkan saat ia berusia 6 tahun, yaitu dengan membeli permen karet dari toko sembako milik kakeknya dan kemudian menjualnya lagi dengan keliling dari satu pintu ke pintu yang lain di lingkungan sekitar rumahnya. Kemudian, saat Warren berusia 10 tahun, ia mulai menjual kacang dan popcorn saat pertandingan bola di kampus Omaha University. Hal ini semuanya ia lakukan dengan tujuan untuk memiliki uang yang banyak, karena menurutnya hal itu bisa membuatnya mandiri. Hal terbesar yang ia ingin lakukan adalah bekerja untuk dirinya sendiri, karena ia tidak ingin orang lain mengarahkan atau mengatur-ngaturnya. Ia memiliki pemikiran bahwa ia ingin melakukan apa saja yang ia ingin lakukan setiap hari. Bahkan, ia pernah menyampaikan ke temannya bahwa ia yakin akan menjadi milioner saat ia berusia 35 tahun. Pada tahun 1942, saat Warren berusia 12 tahun, ia sudah memiliki tabungan sebesar $120 yang membuat anggota keluarganya kaget dan kagum kepadanya. Pada tahun yang sama, ia mengajak saudara perempuannya untuk membeli 3 lembar saham perusahaan City Services dengan total harga sebesar $114.75. Dan ia mengakui bahwa saat itu ia tidak mengerti tentang saham sama sekali. Setelah ia membeli saham tersebut,
harga saham tersebut turun dari $38 dan 25 sen menjadi $27 per lembar saham. Setiap hari selama perjalanan menuju sekolah, saudaranya selalu mengingatkannya bahwa harga saham tersebut telah turun. Ia merasa tidak enak sama sekali dan merasa bertanggung jawab telah mengajak saudaranya untuk membeli saham tersebut. Sehingga ketika harga saham telah pulih kembali, ia menjualnya di harga $40 per lembar saham dan memperoleh keuntungan sebesar $1.75 per lembar saham. Namun, setelah itu, ternyata harga saham perusahaan tersebut meroket naik menjadi $202 per lembar saham. Warren mendapatkan 3 pembelajaran penting dari kejadian ini, dan ia menyebut kejadian ini sebagai episode 1 dari kehidupannya. Yang pertama adalah tidak terlalu terpaku pada apa yang telah ia bayar untuk sebuah saham. Yang kedua adalah tidak terburu-buru untuk mengambil keuntungan yang kecil. Jika saja ia bisa lebih sabar untuk tidak terburu-buru menjual saham City Services, maka ia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pelajaran yang ketiga adalah mengenai menginvestasikan uang orang lain. Jika ia melakukan kesalahan, maka hal tersebut bisa membuat orang kesal, sehingga ia tidak mau mengambil beban untuk menginvestasikan uang orang lain kecuali jika ia yakin ia bisa berhasil. Sementara itu, performa Warren di sekolah menurun. Nilainya turun dari C menjadi D, dan bahkan nilai matematikanya turun menjadi C. Gurunya menganggap Warren sebagai anak yang keras kepala, kasar, dan pemalas. Saat ia berusia 13 atau 14 tahun, ia memiliki sebuah pekerjaan baru, yaitu mengantar koran dari satu rumah ke rumah yang lain. Selain itu, ia juga mengambil kesempatan untuk menjual kalender ke orang-orang yang berlangganan koran tersebut. Pada akhir tahun 1944, Warren membayar pajak pertamanya, yaitu sekitar $7, dan tabungannya juga telah berkembang menjadi sekitar $1.000. Pada tahun 1945, Warren Buffett masuk ke sekolah menengah atas di Woodrow Wilson High School. Saat Warren Buffett berusia 17 tahun, ia memiliki sebuah ide bisnis baru, yaitu membeli pinball mesin bekas untuk ditaruh di barbershop atau tempat cukur rambut, sehingga customer-customer yang menunggu giliran bisa menunggu sambil bermain pinball mesin tersebut. Dan Warren bagi hasil dari pinball mesin tersebut dengan si pemilik barbershop. Tidak lama kemudian, satu pinball mesin tersebut berkembang biak hingga 8 pinball mesin yang tersebar di berbagai barbershop. Di sini, Warren belajar tentang the miracle of capital, atau keajaiban dari modal, yaitu uang yang bekerja untuk pemiliknya. Saat berusia 17 tahun setelah lulus SMA, Warren berhenti bekerja sebagai pengantar koran dan mengambil pekerjaan di musim panas sebagai manajer untuk mengawasi beberapa tukang pengantar koran. Setelah lulus SMA, Warren tidak ingin melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah karena ia merasa bahwa ia sudah tahu apa yang ia ingin lakukan dan ia juga sudah memiliki uang sendiri untuk hidup. Menurutnya, kuliah hanya akan menghambatnya saja. Namun, karena ayahnya tidak setuju dan ingin anak laki-laki satu-satunya untuk kuliah, maka akhirnya Warren berkuliah di University of Pennsylvania's Wharton Business School, salah satu sekolah bisnis terbaik di Amerika. Namun, lagi-lagi Warren merasa sangat bosan di kampus. Pada tahun terakhir kuliahnya, yaitu pada tahun 1949, ia pindah ke kampung halamannya yaitu Omaha dan sekaligus transfer ke kampus di Omaha, yaitu University of Nebraska. Saat musim panas pada tahun 1949, ia bekerja sebagai country circulation manager untuk koran Lincoln Journal, di mana ia bekerja sebagai manajer dan mengawasi 50 tukang koran. Pada tahun 1950, menjelang wisuda, Warren membuat keputusan yang mengejutkan. Yang sebelumnya ia memiliki pemikiran bahwa ia bisa menjadi milioner di usia 35 tahun tanpa kuliah. Kini, ia memiliki pemikiran untuk melanjutkan S2 di Harvard University. Ia memilih Harvard karena 2 alasan, yaitu Harvard dapat memberinya prestige dan koneksi yang bagus untuk masa depan. Ia sangat yakin bahwa ia akan lulus interview untuk berkuliah di Harvard University. Ia sangat yakin dengan ilmu pengetahuannya di saham akan membuat pewawancara kagum padanya. Namun,
baru 10 menit berbicara untuk memperkenalkan dirinya dan belum sempat menunjukkan keahliannya di bidang saham, pewawancara tersebut mengatakan bahwa ia bisa mencoba mendaftar lagi tahun depan. Warren sangat kaget menerima kenyataan bahwa ia ditolak oleh Harvard University. Setelah itu, ia mencari-cari kampus yang lain untuk melanjutkan pendidikan S2-nya. Hingga suatu hari, ia menemukan katalog Columbia University, di mana ada 2 nama orang di katalog tersebut yang menarik perhatiannya. Orang tersebut adalah Benjamin Graham dan David Dodd. Warren Buffett sangat tertarik dengan buku-buku hasil karya Benjamin Graham. Salah satunya adalah The Intelligent Investor. Namun, ia tidak tahu jika Benjamin Graham mengajar di Columbia University. Akhirnya, Warren memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2-nya di Columbia University. Dan kali ini ia berhasil lolos diterima oleh Columbia University. Kali ini, Warren Buffett sangat semangat untuk kuliah, dan ia sangat menonjol dan berbeda dari yang lain, dikarenakan usianya yang sangat muda dibandingkan teman-teman sekelasnya, dan kemampuannya di bidang akademis. Maka, tidak heran ia adalah salah satu star student di kelas Benjamin Graham, di mana ia mendapatkan nilai A+. Saat semester terakhir, teman-temannya sibuk untuk mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan ternama di Amerika. Namun, Warren Buffett justru sibuk ingin melamar pekerjaan di kantor penulis buku favorit serta dosen favoritnya, yaitu Benjamin Graham. Walaupun Warren Buffett adalah salah satu mahasiswa favoritnya, namun ia terpaksa menolaknya dengan alasan yang khusus, yaitu bahwa ia selama ini hanya menerima karyawan orang Yahudi, dikarenakan situasi politik di masa itu, di mana sangat susah untuk orang Yahudi mencari pekerjaan di Amerika. Karena Warren Buffett bukan orang Yahudi, maka Benjamin Graham tidak bisa menerimanya. Warren Buffett menerima kenyataan pahit itu, dan ia pun juga memahami kondisi politik saat itu. Akhirnya, setelah memperoleh gelar S2 dari Columbia University, ia pulang ke kampung halamannya yaitu kota Omaha. Di Omaha, ia memutuskan untuk menjadi stockbroker. Pada akhir tahun 1951, saat ia berusia 21 tahun, ia berhasil mengembangkan nilai investasinya dari $9.804 menjadi $19.738. Stockbroker atau pialang saham saat itu sangatlah berbeda dengan zaman sekarang. Di zaman itu, stockbroker lebih seperti salesman yang harus menawarkan saham-saham perusahaan untuk dibeli dan kemudian memperoleh komisi dari transaksi jual beli saham tersebut. Sehingga Warren Buffett tidak bahagia dengan pekerjaannya karena ia sebenarnya lebih ingin menjadi investor, bukannya stockbroker. Dan ia juga ingin menjadi dosen seperti Benjamin Graham. Sehingga ia mendaftar sebagai dosen malam di University of Omaha. Pada tanggal 19 April 1952, Warren Buffett menikah dengan gadis berusia 19 tahun bernama Susie Thompson. Selama di Omaha, Warren Buffett tetap berkomunikasi dengan Benjamin Graham yang berada di New York layaknya seorang sahabat. Dan selama kurang lebih 2 tahun, Warren Buffett juga tetap ngotot untuk bekerja dengan Benjamin Graham. Hingga akhirnya pada Agustus 1954, Benjamin Graham memutuskan untuk menerima Warren Buffett bekerja di kantor miliknya. Benjamin memiliki sebuah partnership yang bernama Newman Graham Partnership, yang tentunya bergerak di bidang investasi. Selama bekerja dengan Benjamin Graham, Warren Buffett banyak sekali mengambil pelajaran dari Benjamin. Tidak hanya ilmu, ia juga sukses mengumpulkan uang dari investasi saham yang ia telah lakukan. Pada tahun 1956, Benjamin Graham di usianya yang sudah menginjak 62 tahun memutuskan untuk pensiun dan pindah ke California untuk menikmati sisa hidupnya. Dan ia menawarkan Warren Buffett untuk melanjutkan bisnisnya. Namun, Warren Buffett menolaknya karena menurutnya bekerja di Newman Graham Partnership akan berbeda tanpa Benjamin. Selain itu, Warren juga tidak begitu suka tinggal di kota New York. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk balik ke Omaha dan membuat partnership yang mirip dengan Newman Graham Partnership. Ia tidak akan memiliki bos, ia bisa berinvestasi dari rumah dan dapat menaruh dana teman-teman dan keluarganya ke dalam saham yang ia juga beli. Jika ia mengambil 1/4 dari setiap dolar yang ia hasilkan sebagai komisi dan kemudian menginvestasikan kembali komisi tersebut
ke dalam partnership, ia dapat mencapai cita-citanya lebih cepat, yaitu menjadi seorang milioner paling lambat di usia 35 tahun. Akhirnya, Warren berhasil membuat 3 partnership, di mana ia harus mengelola dana dari teman-teman dan keluarganya, dan mendapatkan komisi sebagai timbal baliknya. Jumlah dana yang ia kelola lebih dari $500 juta. Ia kerja dari sebuah ruang belajar yang kecil di rumahnya. Ia bekerja hingga larut malam, membaca annual report atau laporan tahunan sambil memakai piyama, minum Pepsi atau Coca-Cola, makan potato chips, menikmati kebebasan dan kesunyian. Di siang hari, ia pergi ke perpustakaan untuk membaca koran dan majalah perdagangan. Ia melakukan sendiri semua pengarsipan, semua pembukuan, dan menyiapkan sendiri semua dokumen pajak. Semua hal ini membuatnya senang. Dan saat itu Warren Buffett belum menjadi seorang value investor, yaitu gaya investasi yang sangat terkenal sampai sekarang. Saat itu, Warren Buffett masih memakai prinsip Benjamin Graham dalam berinvestasi, yaitu membeli saham apapun dengan harga yang murah, tanpa mempedulikan fundamental atau kualitas dari perusahaan tersebut. Pada tahun 1960, ia sudah mengelola 9 partnership, dan namanya menjadi banyak perbincangan banyak orang di kota Omaha, karena kemahirannya dalam mengelola uang. Banyak orang berdatangan kepadanya untuk meminta Warren untuk mengelola dananya. Pada akhir tahun 1960, semua komisi yang ia telah hasilkan dan investasikan kembali telah berkembang menjadi $243.494 dan ia sudah memiliki uang lebih dari $1 juta yang membuat goalnya tercapai, yaitu menjadi seorang milioner saat ia berusia 30 tahun. Pada tanggal 1 Januari 1962, Warren menggabungkan semua partnership-nya menjadi dalam satu partnership yang diberi nama Buffett Partnership Limited. Per tanggal 1 Januari 1962, total aset partnership tersebut adalah $7,2 juta. Hanya dalam waktu 6 tahun, partnership miliknya telah berkembang jauh lebih besar dari partnership milik mantan dosennya, yaitu Newman Graham Partnership. Dan saat itu juga Warren menyewa sebuah kantor di Kiewit Plaza yang tidak jauh dari rumahnya, dan karyawan pertamanya bernama Bill Scott. Pada akhir tahun 1965, aset dari partnership tersebut telah berkembang menjadi $37 juta, di mana Warren dan istrinya memiliki saham di partnership tersebut sebesar $6,8 juta. Warren berinvestasi dan akhirnya mengambil kendali dari sebuah perusahaan manufaktur tekstil bernama Berkshire Hathaway. Warren mengakui bahwa membeli Berkshire Hathaway adalah kesalahan terbesarnya dalam berinvestasi karena ia membeli perusahaan tersebut terlalu mahal dan tidak sebanding dengan nilai perusahaan tersebut. Warren kemudian memindahkan sektor bisnis Berkshire Hathaway dari bisnis tekstil ke sektor asuransi. Dan pada tahun 1985, pabrik terakhir yang menjadi bisnis inti Berkshire Hathaway dijual. Pada tahun 1969, Warren menutup partnership-nya dengan alasan harga saham yang sudah meningkat tinggi, sehingga susah untuknya untuk mencari saham-saham dengan harga yang murah. Semenjak menutup partnership miliknya, ia menjadi lebih fokus membeli bisnis-bisnis berfundamental baik melalui Berkshire Hathaway. Pada tahun 1973, Warren membeli saham The Washington Post Company. Pada tahun 1977, ia membeli The Buffalo Evening News. Pada tahun 1979, ia membeli saham di ABC. Pada tahun 1988, ia membeli 7% saham Coca-Cola, di mana saham tersebut belum dijual hingga sekarang. Warren menjadi bilioner ketika Berkshire Hathaway mulai menjual saham kelas A pada 29 Mei 1990 dengan penutupan pasar di harga $7.175 per saham. Pada tahun 2008, Warren menjadi orang terkaya di dunia dengan total kekayaan bersih diperkirakan sebesar $62 miliar oleh Forbes dan sebesar $58 miliar oleh Yahoo. Warren berhasil menyusul Bill Gates yang menjadi orang terkaya nomor 1 dalam daftar Forbes Magazine untuk 13 tahun berturut-turut. Sedangkan pada tahun 2020, Warren turun ke posisi nomor 6 sebagai orang terkaya di dunia karena pada tahun 2006, Warren telah menandatangani The Giving Pledge dengan Gates Foundation, di mana ia berjanji
akan menyumbangkan 99% kekayaannya untuk keperluan amal, secara bertahap hingga ia meninggal dunia. Itulah kisah perjalanan hidup seorang Warren Buffett. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.